Hukum kesehatan berkembang dari bidang yang dikenal sebagai hukum kedokteran atau medical law, yang muncul seiring perkembangan ilmu kedokteran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan aturan dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia, perhatian terhadap hukum kesehatan mulai meningkat pada tahun 1980-an setelah munculnya beberapa kasus medis yang menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap pasien. Hukum kesehatan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tujuan dari hukum kesehatan adalah memberikan perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja dalam menjalankan profesinya. Dalam praktiknya, hukum kesehatan di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum penting, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menjadi dasar utama penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang sering digunakan sebagai dasar gugatan dalam sengketa medis. Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan antara tenaga medis dan pasien tidak selalu berjalan tanpa masalah. Dalam beberapa kasus, dapat terjadi sengketa medis, yaitu perselisihan yang timbul akibat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya. Salah satu bentuk sengketa medis yang sering dibahas dalam hukum kesehatan adalah malpraktik medis. Malpraktik medis terjadi ketika tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Salah satu contoh kasus dugaan malpraktik di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Dr. Dewi Ayu Sastriani Prawanti, seorang dokter spesialis kandungan di Manado pada tahun 2010. Kasus ini bermula ketika seorang pasien bernama Julian Francisca Makatel menjalani operasi keiser di Rumah Sakit Kandau Manado karena kondisi persalinan yang beresiko. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan bayi yang dilahirkan, namun setelah operasi, kondisi pasien memburuk dan pasien dinyatakan meninggal dunia. Keluarga pasien kemudian melaporkan kejadian tersebut karena menduga adanya kelalaian dan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tim dokter. Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut merupakan malpraktik atau merupakan resiko medis dalam praktik kedokteran. Pada tahun 2013, pengadilan memutuskan bahwa para dokter tersebut bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan berdasarkan pasal 359 KUHP. Namun kemudian para dokter mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan pada tahun 2014 Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan ketiga dokter tersebut karena tidak terbukti melakukan kelalaian medis. Jika dilihat dari perspektif hukum kesehatan, tenaga medis memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus tertentu, kelalaian yang menyebabkan kematian pasien dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain itu, dari sudut pandang hukum perdata, keluarga pasien juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktik kedokteran, tidak semua kematian pasien dapat langsung dikategorikan sebagai malpraktik, karena dapat pula merupakan resiko medis dalam tindakan kedokteran. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Kasus yang melibatkan Dewa Ayu Sastriani Prawanti menunjukkan bahwa sengketa medis dapat terjadi apabila terdapat dugaan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis. Namun, tidak semua akibat yang terjadi dalam tindakan medis dapat langsung dianggap sebagai malpraktik, karena dalam praktik kedokteran juga terdapat risiko medis. Oleh karena itu, dalam menentukan adanya malpraktik harus dilakukan melalui proses hukum dengan mempertimbangkan standar profesi, prosedur medis, serta bukti yang ada agar tercapai keadilan bagi semua pihak.